لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum semua mau enggak nih terima hadiahnya Nabi Muhammad SAW? Hadiah yang Rasulullah berikan untuk orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi SAW tidak menghadiahkan uang, tidak menghadiahkan materi. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya para Nabi dan Rasul itu tidak mewariskan harta. La yuwarithu dirhaman wala dinaran atau dinaran wala dirhaman atau kama qala sallallahu. Para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warathul ilm. Tetapi yang diwariskan adalah al-ilm, ilmu. Ilmu itu yang jadi warisan nabi dan rasul. Nah, ternyata yang diwariskan ini, yang dihadiahkan adalah doa. Lah, penasaran enggak? Apa yang diajarkan Nabi pada istrinya untuk istrinya tersebut minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diajarkan Nabi SAW kepada putrinya agar putrinya minta kepada Allah dengan doa tersebut. Insya Allah kalau kita amalkan dua doa ini setiap hari sebagai doa selepas sholat kita, diistiqomahkan, terserah mau dibaca habis sholat subuh nanti ganti, habis sholat zuhur nanti ganti, ya muter gitu ya. Ya biar kita ini bervariasi, jadi manusia kan kadang-kadang ya manusia ada bosennya, itu manusia. Yang bosen bukan yang baca doa, mungkin makmumnya donga kok kuwi wae. Kita gak duwe donga liyane. Ada ndak makmum model begitu? Ada, siapa? Ya kita ini. Kelihatannya imamnya kurang hafal doa itu. Doanya enggak pernah ganti. Untuk menghindari pandangan-pandangan yang menyusup ke dalam hati makmum dari bisikan-bisikan yang membisikkan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan itu nyata ada dan hobinya bisiki yang enggak baik pada manusia. Maka ada baiknya juga kalau doanya ini dibacanya diganti-ganti. Maksudnya hari ini dibaca habis sholat subuh, lusa dibaca habis sholat zuhur, berikutnya dibaca habis sholat asar, nanti yang habis sholat subuh ganti doa yang lain. Sehingga kelihatan, wah Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Habib, ya. Atau kalau suami, istrinya rada bangga juga. Wah, bojoku dungane macam-macam kan begitu ya. Ya, biar seneng. Silahkan, terserah. Intinya baca tiap hari. Yang pertama adalah hadiah Nabi kepada istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam sebuah hadis yang sahih, yang doa ini dinukil juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kalau disebut dalam kitab Al-Mustadrak itu hadisnya berarti sahih. Hanya saja tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi sahih menurut Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Quli, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha
min qaulin aw amalin wa as'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'idzuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala 'aqibatahu rasyada. Amin. Jangan khawatir, doa ini nanti akan saya unggah secara khusus di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Nanti akan saya unggah secara khusus pendek, jadi bisa didengarkan, dibaca tulisannya nantinya, bisa disebarluaskan kepada siapapun. Saya akan jelaskan isinya. Indah sekali. Allahumma, duhai Allah, ini orang kalau doa kan harus sungguh-sungguh ya. Tenan loh, kalau bahasa Jawanya begitu. Ini itu, kalau bahasa Indonesia kunonya, Sanskertanya kan bahasa Jawa ya. Nah dalam bahasa Jawa ini itu artinya aku tenanan loh iki. Saya sungguh-sungguh. Artinya bukan sekedar membaca, tapi saya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ngapain? As'aluka. Sungguh-sungguh saya minta kepadamu ya Allah. Sungguh-sungguh saya minta kepadamu ya Allah. Apa yang diminta? Minal khair. Aku minta kepadamu semua kebajikan ya Rabb. Ma ajilihi wa ajilih. Semua kebajikan yang akan datang segera maupun yang akan datang kemudian. Artinya kebajikan dunia maupun kebajikan akhirat. Saya minta semua kebaikan dunia dan saya minta semua kebaikan akhirat. Saya mau nanya, punya rumah bagus masuk di sini enggak nih? Ini kok wajah-wajah enggak pengen punya rumah kelihatannya. Punya rumah bagus masuk dalam doa ini enggak nih? Masuk. Punya suami ganteng masuk enggak dalam doa ini? Masuk. Suaminya kalau kurang ganteng ini termasuk kebaikan dunia atau gimana? Kalau punya suami ganteng, soleh, itu termasuk kebaikan dunia atau enggak kebaikan dunia? Dalam tafsir disebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebaikan dunia. Itu diantara tafsirnya adalah istri yang solihah. Jadi seorang laki, suami, kalau udah punya istri solihah, meskipun melarat super tinggi, itu berarti donyone wis apik. Dunianya udah bagus. Tapi kalau seorang suami, kayanya seperti apapun, kalau istrinya nyebelin, jengkelin, gak solihah, larat itu. Dunianya gak bagus. Ya, dunianya gak bagus. Jadi pertanyaan saya untuk jombloan dan jomblowati. Pengen enggak punya pasangan hidup yang soleh, solihah, ganteng dan cantik? Pengen atau enggak pengen? Pengen. Nah ini masuk bagian daripada kenikmatan, kebaikan ajil yang sekarang di dunia. Dan juga minta kebaikan nanti di akhirat. Ya buat mas-mas mungkin ya sudah dari sekarang kemecer gitu ya. Widodari kayak ngopo gitu kan. Bidadari itu seperti apa? Oh lihat istrinya dah, bojoku wahyune kaya ngene. Widodari intik seperti apa? Mohon maaf ya, kalimat ini kalau Anda sampaikan kepada istri itu menyakiti hati. Kamu anggap istrimu sama bidadari, cantik bidadari gitu ya? Oh salah, cantik istrimu kalau masuk surga. Ya insya Allah istri kalian dan istri saya, istri kita semua masuk surga, amin. Istri ini begitu masuk surga, kecantikannya mengalahkan semua model bidadari. Wah ibu-ibu terus mesam-mesem yang dhuwur, senyum-senyum aku ayu. Makanya selalu saya katakan dalam berbagai kajian, kalau suamimu itu kurang puas dengan parasmu, maka sampaikan kepadanya, sabar ya mas, aku dalam mode penyamaran. Ya dalam mode penyamaran. Kalau bahasanya dunia metaverse, ya ini avatarku mas. Ya, ini avatarku. Aslinya nanti di jannah. Masya Allah. Mesti ayo surga ya. Orang jelek dilarang masuk surga. Suami juga begitu. Kalau istrinya kok melihat saya, terus saya dibandingkan sama Anda,
kemudian Anda dikecilkan sama istri Anda, awakmu Mbak Habib Novel kok ganteng Habib Novel. Wah, jawab saja, sorry Dik, Habib Novel belum tahu wujud asliku. Pede lah gitu ya. Ini aku lagi menyamar. Di dunia ini kalau kutunjukkan wujud asliku, nanti kamu yang bingung. Banyak wanita yang minta ku nikahi. Gaya, kampleng, plok. Ngomong sing bener, plok gitu ya. Hati-hati kalau bicara sama istri. Betul ibu-ibu? Itu ancaman dari atas. Itu. Ini kebaikan dunia ini. Ya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat diminta. Nomor satu itu. Minta semua kebaikan dunia akhirat. Jadi kalau minta itu jangan nanggung-nanggung. Kullih. Minal khairi kullih. Semuanya. Ajilihi wa ajilih. Sekarang di dunia yang cepat. Karena dunia itu yang cepat. Akhirat kan masih nanti gitu ya. Yang cepat di dunia atau yang nanti di akhirat. Minta semuanya. Kemudian ditambahi lagi penjelasan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kebaikan yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Ya, ini kalau di surga kan dikasih tahu ada bidadari, ada ini, ada ini, ada ini. Itu yang kita tahu. Yang belum tahu masih banyak lagi. Di dunia ini mungkin tahunya pengen punya handphone model begitu. Pengen punya mobil model begitu. Pengetahuan tentang mobil ini kan beda-beda, betul ya? Wah, kalau punya mobil ini rumongso, wah mobil yang paling apik kui gitu ya. Ternyata masih ada mobil yang jauh lebih bagus. Mungkin di kampungnya orang yang paling ganteng itu, ya. Ternyata di kampung sebelah ada yang jauh lebih ganteng. Bisnis, mungkin tahunya bisnis yang bagus itu. Ternyata ada bisnis yang jauh lebih menguntungkan. Maka diajari oleh Nabi Muhammad SAW, minta semua kebaikan sekarang di dunia dan nanti di akhirat, yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Ini doa menyenangkan. Makanya kalau minta yang enak-enak saja, yang enak-enak saja. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilih. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Arti berlindung kepadamu itu begini. A'udzubika. Ya Rabb, aku minta tolong kamu yang melindungi saya. Itu makna a'udzubika. Jadi kalau sudah Allah yang melindungi, beres atau enggak beres? Beres. Jadi kita minta dilindungi sama Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika. Ya, wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilih. Dari segala jenis keburukan. Sekarang maupun nanti. Keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Apapun namanya keburukan tersebut, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Kadang kita menganggap keburukan itu ini. Ternyata masih banyak keburukan yang kita enggak tahu. Nah, minta sama Allah Ta'ala agar Allah melindungi kita, agar kita tidak kena keburukan itu sedikit pun di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya Rasul mengajarkan rangkaian doanya, wa as'alukal jannah. Dan aku minta kepadamu ya Rabb surga. Tapi ada tambahannya, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan aku juga minta diberi kekuatan untuk beramal atau berbicara, ya beramal atau berbicara yang bisa mendekatkanku kepada surga. Kadang-kadang ada orang minta surga, tapi amalannya amalan ahlun nar, naudzubillah min dzalik. Makanya minta surga plus amalannya. Bukan cuma minta surganya, tapi minta amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Kadang-kadang kita udah doa, ya Allah saya minta surga, ya Allah minta surga. Tapi kita enggak minta diberi amal yang bisa masukkan ke dalam surga. Nabi SAW mengajarkan lengkap. Dan minta ya Rabb semua amal, baik itu ucapan maupun perbuatan yang bisa mendekatkanku kepada surga. Dan aku berlindung ya kepadamu, denganmu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan juga berlindung dari segala perbuatan yang bisa mendekatkanku kepada neraka
baik wujudnya ucapan maupun amal. Ya, ucapan maupun amal. Wa as'aluka minal khairi. Nah, di sini ini yang doa yang super cerdas. Ya, doa yang super cerdas. Ini kalau bahasa saya doa nunut. Doa nunut. Nah, doa nunut ini doa yang asyik nih, gak repot tapi dapatnya sama. Judulnya nunut. Contoh begini, saya ngajak Abah Edwin masuk restoran. Saya ajak Ustadz Iis masuk restoran. Ya, saya ajak Mas Seto masuk restoran. Sebetulnya dikasih menu, nih menunya. Nah, saya ahli makan. Ya, saya ahli makan. Paham makanan yang enak, sehat, halal di restoran tersebut. Maka saya pesen minumnya ini. Saya pesen makannya ini. Kemudian saya nanya sama Edwin. Abah Edwin, kamu mau pesen apa makan dan minumnya? Seto, Sadiis, mau pesen apa? Jawabannya sama saja dengan Habib. Orang modal toh. Gak pakai mikir, gak pakai capek, cuma ngucap sama saja dengan Habib. Akhirnya saya ngomong, menu seperti saya buat untuk 4 orang, double ya. Jadi tambah 3 lagi. Ini 3 orang ini sama dengan saya. Keluarnya sama atau beda? Sama. Yang banyak ngucap siapa? Saya. Yang banyak pesan siapa? Saya. Lah Edwin, Ustadz Iis, Mas Seto tadi ngucapnya kalimatnya apa? Sama dengan Habib. Betul. Nah, dan ternyata itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada istrinya tercinta, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kita kan pengen tahu, Rasulullah itu doanya apa saja ya? Rasulullah mintanya apa saja kan? Yo pengen tuh, dongo seperti doanya Nabi, pengen tuh gak pengen? Nah kalau doa kita nunut doanya Nabi, kabul atau gak kabul? Berarti yang minta kita atau Nabi? Nabi Muhammad SAW. Karena yang minta kan itu Rasulullah SAW, doa itu dikabulkan lantaran Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Rasulullah yang minta. Nah ini kita diajari doa nunut. Jadi kalau ditanya ini doanya apa? Doa nunut. Ya doa nunut bagian belakang ini. Tapi kalau baca yang lengkap, oh jumbo keri ini tok sing mbok cukup. Wah, yang belakangnya saja Bib, ini bagian paling seru. Nah, nanti kamu kalau lihat film langsung aja the end gitu kan ya. Gak usah lihat dari awal. Wa as'aluka minal khairi. Minta lagi nih, sama dengan yang atas tadi. Awalnya Allahumma ini as'aluka minal khair. Bawahnya penutupnya wa as'aluka minal khair. Aku juga minta kebaikan ya Rabb. Tapi kebaikan yang bagaimana? Ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kebaikan yang pernah diminta oleh hamba dan Rasulmu Muhammad SAW. Enak atau enggak enak ini? Mintanya apa? Pokoknya semua kebaikan yang Kanjeng Nabi pernah minta sama kamu, ya Rob, aku juga minta sama. Nunut kelas tinggi. Dan hebatnya itu Rasul ngajari. Rasul enggak ngomong ini, yo anu toh modal titik. Kamu tuh ya usaha, doa, ngucap kalimat yang banyak, yang bagus gitu loh ya. Merengek-rengek dulu sama Allah. Ya nyebut-nyebut Asmaul Husna yang banyak gitu ya. Baru nanti minta. Jangan kemudian copy paste doanya Nabi dan Rasul. Ya Allah, saya minta doanya seperti doanya Nabi-Nabi. Jangan begitu. Apakah gitu Nabi Muhammad SAW? Enggak. Justru diajari umatnya ini, istrinya tercinta. Ya, ojo rekoso. Memang lelaki itu harusnya ya begitu, gentle. Istrinya jangan capek-capek. Wis nang omah turu wae, aku sing kerja. Lanang tenan kuwi. Orang ngomong ini, nang omah turu tok, sing lanang kon kerja. Wedok model apa kuwi? Nah, ini lelaki juga enggak jelas ini. Nah, emang wanita itu harusnya istirahat, terima gaji, itu wanita. Wah, hamil 9 bulan ki rekoso taruhan nyawa cek kon kerja kan ya sakno to ya. Kesian, betul enggak Bu? Tuh, suara wanita di atas. Tuh. Laki-laki kan enggak ikut hamil ya. Wajar membayar biaya hamil 9 bulan dengan kerja seumur hidup itu ya wajar.
Karena taruhannya nyawa, mau bayar nyawa berapa kamu? Ini istri cuma enak di rumah, tengah-tengok mulai jaluk duit gini gitu. Kayak penagih hutang gitu. Kayak kene diutang mbek bojo ndi ngono kuwi. Namanya juga perempuan, sakti saudara-saudara. Ya, sakti karena memang perjuangannya jadi istri itu enggak mudah. Bayangkan lo istri itu, yo ayu, tapi ora entuk nyawang liyane. Nah, awakmu kan ganteng entuk nyawang liyane. Paham maksudnya enggak? Nah, kamu kan ganteng boleh cari istri lagi, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau istri boleh enggak? Aku ayu mas, tak golek lanang liyane ngono. Ya enggak boleh. Karena istri enggak boleh seperti itu tuh ya dihargai. Kayak duit, golek kayak duit, sayang-sayang kan begitu. Namanya gentle, maksudnya kamu boleh lihat tuh bukan boleh deleng, bukan lo ya. Nonton sing haram ya haram, jangan kemudian bawa pedot menurut Habib Novel melihat wanita halal, ngawur kamu. Simak ceramahnya yang betul. Maksudnya namanya seorang suami masih bisa nikah lagi bisa. Resiko ya tanggungan dewe dunia akhirat. Ya siapa mumet, siapa rekoso kan begitu ya. Tanggung sendiri dunia akhirat. Tapi kalau istri bisa mau nikah lagi ada suaminya. Enggak boleh. Satu suami yang modelnya kayak ngono ki ya terima nasib. Ya, terima nasib. Kamu cuma bilang sabar ya Dik punya suami seperti aku. Sabar ya sabar, tapi ya tempelono. Sabar ya Dik punya suami seperti aku kayak kunci mobil gorong miliar. Mesti ya mesem. Sabar mas aku mas. Leres ibu-ibu. Tuh. Banter, leres. Ini makanya Nabi SAW nggak mau buat istrinya susah gitu loh ya. Istrinya dibuat yang enak saja. Walaupun istri Nabi yang nggak enak-enakan. Istrinya Nabi Muhammad SAW ya ibadahnya luar biasa. Pol-polan ibadahnya. Tapi Rasulullah SAW ajari yang enak buat istrinya. Ya Allah aku minta semua kebaikan yang pernah diminta oleh hambamu dan Rasulmu Muhammad SAW. Itu langsung klik-klik data permintaan kebaikan dari Nabi Muhammad SAW turun kepada yang berdoa dengan doa tersebut. Enaknya Masya Allah. Kok gitu nanti jenengan subuh ngetitin dungannya kayak ngono. Allahumma ini as'aluka. Malaikat yo kaget. Dungaren gue ini. Kaget. Biasanya jaluk mau duit. Allahumma duit. Ini kok sekarang doanya keren ya. Minta semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjutannya. Wa asta'iduka mimma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku minta ya Rabb segala hal yang Rasulmu itu berlindung darinya, tolong aku juga dilindungi yang sama. Semua hal yang Rasulmu, hambamu Rasulmu Muhammad SAW berlindung kepadamu darinya, yang gak enak, keburukan-keburukan tersebut yang Rasulmu berlindung darinya, saya juga berlindung yang sama. Enak itu. Jadi kalau Rasul pernah berlindung dari sihir, kita nggak usah capek-capek baca doa anti sihir, udah masuk di situ. Rasul pernah berlindung dari gangguan kalajengking misalnya ya, gangguan ular berbisa, maka kita nggak baca doa itu, karena kita kan kesetin wal malesin gitu ya. Males, keset, ya, pengetahuan terbatas, baca zikir banyak-banyak yang nggak kuat, dongo macam-macam ya nggak hafal. Ini kan solusi doa akhir zaman, betul kan ya? Akhir zaman. Kan banyak doa itu untuk menjauhkan dari gangguan hewan-hewan melata yang menggigit, ya, yang menyakiti. Itu ada doanya sendiri. Dari bahayanya hujan yang seperti ini. Kalau ada hujan, jadikan hujan ini baik. Jangan jadi hujan yang bawa bencana. Ada itu, berlindung dari keburukannya hujan. Macam-macam doa berlindung dari keburukan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kelas kita ini kan kelas orang-orang males. Bukan kelasnya ulama al-arif billah. Bukan kelasnya aulia wassolihin. Yang hidupnya cuman mulutnya ini bergerak doa macam-macam hafal kabeh dan diamalkan. Kita satu hafal saja kadang yo males kok ngamalke kok. Kan begitu ini. Nah, ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah aku juga minta dilindungi dari semua keburukan yang Rasul, hambamu dan Rasulmu Muhammad SAW berlindung kepadamu darinya.
Nah penutupnya ini, kalau bahasa orang seminar apa? Closing statement ya. Sembuh bahasanya gak mudeng yang kuliah ini. Ya, closing statement. Penutupannya. Penutupannya ini asik. Sangat menyenangkan. Wa as'aluka ma qadaita li min amrin. Bahasanya Nabi SAW itu sopannya sama Allah luar biasa. Gak ngomong elek, gak ngomong api. Ya Allah, apapun yang kamu tentukan untukku dalam suatu urusan, ketentuannya apapun, dapat ujian model apapun, saya minta satu hal ya Rabb. Anta ja'ala aqibatahu rasada. Tolong the end-nya, ujungnya, hasilnya bagus buat saya. Selesai. Enak atau enggak enak tuh? Enak. Kamu ditipu. Ditipu itu menyenangkan atau enggak menyenangkan? Enggak menyenangkan. Tapi kalau ujungnya kamu jadi pemenang dan mendapatkan kebaikan, oke atau enggak oke? Oke. Dikasih sakit, tapi ujungnya kamu mendapatkan kebaikan, oke atau enggak oke? Oke. Alhamdulillah, udan-udan kopi jahe, Masya Allah. Terus roti, celup. Nikmatnya luar biasa. Orang modal di sana. Betul kan ya? Gak usah ngambil, gak usah nuangkan ya. Terima, tinggal minum seruput. Gak usah bungkusi, gak usah buat. Maha baiknya Allah luar biasa. Asik ya. Hidup di dunia ini enak kok. Angger nurut baik Gusti Allah ki kabeh penak. Mesti ada yang komentar ini batin. Ini saya krosong ngerti batin. Habib sekarang kok ceramahnya sering bahasa Jawa ya. Lah aku urip ning Jawa kok ya awakmu aneh. Ya wajar-wajar saja kalau saya ini tambah umur tiba-tiba sering ngomong bahasa Jawa. Nanti kalau tambah umur lagi tiba-tiba saya ngomongnya bahasa Arab, apa-apa sing teko. Habib mulai agak aneh-aneh, ngerti jamahe wong Solo ceramai bahasa Arab karepe piye iki? Apa akeh jin sing teko mulai mikir aneh. Alhamdulillah. Okay, anyone and at any country, you have to understand what I said. I speak Java, maybe you not understand what I thought. Insyaallah, if you pray to Allah Ta'ala, Allah will give you translate. Seramudeng ya karepmu, salah ya gak ngurus. Sementing lah modal nih, nekat gitu aja kok, repot. Lanjut, boleh? Ya, jadi doa yang pertama itu doanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi doa yang secara khusus disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk istrinya. Masya Allah. Tak ajari dungo. Kan luar biasa. Mas, sorry. Awakmu rabi wis berang tahun. Kamu nikah itu udah berapa tahun? Tahu pisan-pisan bojomu mbok celuk. Pernah suatu hari kamu panggil, terjemahan lagi dia. Pernah suatu hari kamu panggil istrimu, Dik, saya ajarin ya doa yang hebat ngono. Pernah begitu? Nah, ini kan meneng kabeh yo ngiling-ngiling tuh. Ora ketemu, ora tahu kok ya. Walaupun dia merenung ya enggak ketemu, memang kita enggak pernah gitu kan ya. Dik, sini Dik, duduk. Saya ajarin ya doa yang top. Nabi Muhammad SAW istrinya diajarin, tak ajari kamu ya. Ucapkanlah, dituntun, ucapkanlah doa ini. Dan doa ini syamil kamil. Anak perempuan saya yang nama Nur Aliyah, anak yang kedua itu ya rada nyeleneh. Awalnya saya anggap bocah nyeleneh bener iki ya. Habis sholat itu tak lihat kok amin. Besoknya amin. Cepet mendongo nih. Tak tanyai, nak baca doa apa kok itu? Nah itu Abu ya Alia kan waktu itu sudah doa panjang gitu, macam-macam doanya. Nah setelah itu Alia ngomong sama Allah, ya Allah doaku hari ini sama dengan doaku kemarin.
Wah cerdas tenan iki anake sapa ngono ya. Ya, doaku hari ini sama dengan doaku kemarin. Terimalah ya Allah, kabulkan ya Allah. Salah enggak dengan doa ini? Enggak, ini saya ngajari Kanjeng Nabi mau. Ya Allah, aku minta semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi belum ada tambahan doa ya dia doaku sama dengan yang kemarin. Kabulkan ya Allah. Ini ya rodok pokil tapi ya biar. Jenengan saja ketawa kok. Apalagi Allah mesti ya sayang rahmatin grojok. Wah hambaku yang satu ini kok ya gitu ya. Sayang itu. Mesem saya langsung, nak Masya Allah. Ya gitu tapi ya jangan gitu. Tapi kalau diajak berdebat tetap kalah saya. Apa salahnya dengan doa itu? Kan ya bagus-bagus saja. Wong sebelumnya sudah baca doa. Itu namanya paket hemat. Ya paket hemat. Tapi aja mbok tiru. Ini doanya anak-anak SD ya. Tapi sudah mikirnya seperti itu. Saya cari-cari ini ilhamnya dari mana gitu ya. Kok iso untuk ngono? Nah ternyata betul. Nabi sendiri SAW pernah mengajarkan kepada istrinya, aku minta semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Kan itu namanya copy paste, selesai. Ya, copy paste. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, doa Fatimah. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada putrinya, Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ini doa kalau pagi sebetulnya udah ada di Wirdul Latif. Cuma ini versi yang lebih ringkas. Jadi termasuk doa yang saya super favorit ini. Ya, doa yang saya super favorit. Nanti jenengan kalau udah tambah umur akan semakin bisa merasakan makna doa ini. Atau yang rodok mumet-mumet itu nanti bisa. Kalau mumetnya itu masih level 1 gitu belum bisa merasakan doa ini. Tapi kalau udah mumetnya level 10 ya mentok gitu ya. Nah, insya Allah kalau baca doa ini kroso betul. Kroso bisa khusyuknya ini. Penasaran? Nah, berarti kelas mumet level 10 ya. Oke, lanjut. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Bazzar, Imam Hakim dengan syarat yang sahih ya. Sanadnya juga sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, suatu hari Rasulullah SAW berkata, li Fatimah radhiyallahu anha, kepada putrinya yang bernama Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi an taquli idza asbahti wa idza amsaiti. Kalau kamu berpagi hari dan berada di sore hari, jangan sampai tidak membaca ini. Jadi baca ini di pagi hari dan baca ini di sore hari. Enak ya. Kanjeng Nabi SAW kalau ngajar itu enggak ruwet gitu ya. Orang waconen peng 5.000 ngono enggak loh ya. Baca ini di pagi hari, baca ini di sore hari. Sekali saja, tapi istiqomah ilal mamat, ilal abad. Baca terus. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Kalimatnya diawali dengan memanggil Allah Ta'ala dengan asma Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu manggil Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Duhai Allah yang maha hidup. Duhai Allah yang maha kuasa. Mengurus segalanya sendirian. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, dalam doa ini udah kita diajari pasrah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Jangan sok. Kamu tuh nggak pernah bisa ngurus apa-apa. Semua yang ngurus Allah. Coba ada hujan derasnya pol atau hujan rintik-rintik. Terus kamu mau menggunakan tabir seberapa besar. Mau mencegah hujan turun ke bumi. Ayo gawe payung raksasa nutupi sak negara. Yuk gak iso. Mau pakai ini gak iso. Ujung-ujungnya ya marani yai, tolong yai, doakan yai. Yainya ya laporan sama yang ngirim hujan. Ya Allah, tolong hujannya dipindah. Kan begitu. Laki-laki mintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah. Jangan pernah merasa punya kemampuan meskipun kita disuruh menunjukkan kemampuan. Disuruh berusaha.
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, duhai Allah yang maha hidup, duhai Allah yang maha kuasa mengurus segalanya sendiri. Birahmatika astaghith. Aku minta tolong kepadamu, tawassul dengan rahmatmu. Kalau bahasa bebasnya gini, Gusti ya Allah, panjenengan sayang kawula ya. Gusti ya Allah, Engkau sayang aku kan. Gusti ya Allah, Engkau maha sayang padaku. Duhai Tuhanku, kamu kan sangat sayang sama aku. Lanjutannya bagaimana? Aslih li sya'ni kullah. Tolong ya Rob, karena kamu sayang banget sama aku, tolong semua urusanku bereskan. Insyaallah yang lagi mau ngelamar anaknya Pak Lurah, mungkin di sini ada, ya toh di kampung kok anaknya Pak Lurah tuh dia seneng. Nah, anaknya Pak Lurah juga seneng sama dia. Tapi kino mikir ngelamarin nganggo apa, mumet gitu. Gimana caranya ini? Aslih li sya'ni kullah. Tolong urusanku apapun ya Rob, jadikan baik, beres. Bereskan ya Rob. Pede dia. Nah, yang ngurusi bukan saya, nanti Allah yang ngurusi. Allah yang akan bereskan. Aslih li sya'ni kullah. Semua urusanku apapun itu ya Rob, aslih li. Jadikan itu beres buat aku. Dan ada lanjutannya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan biarkan aku sedetik pun mengurusinya sendiri ya Rob. Ojo mbok culne Gusti. Kan kalau orang sebel urus sono. Paham ya? Sama kalau istri lagi sebel sama suami, kono sak karepmu tinggal. Ya, orang tua sebel sama anak, terserah kamu ditinggal. Itu namanya disuruh ngurusan sendiri. Nah kalau yang nyuruh ngurus diri Allah remuk atau enggak remuk? Sak karepmu. Padahal enggak mungkin bisa sak karepe kan. Cuman bahasanya begitu. Nah ini kita minta sama Allah, sedetik pun ya Rob, jangan pernah dipasrahkan pada diriku. Tolong kamu yang ngurusi. Nah, ini kalau dibaca pagi dan sore hari, ya pasti enggak ada stres hari itu. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Masya Allah. Ya Rob, yang maha hidup, yang maha kuasa mengurus segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Birahmatika astaghith. Aku njaluk sayangmu Rob. Saya ini minta dengan kasih sayangmu loh ya Allah. Jadi begini loh Ibu. Ibu, kalau kamu mencintai suamimu Pol. Ini saya bahas yang cintanya Pol ya. Yang cintanya ya gak ceto ya. Gak masuk kategori ini. Kamu mencintai suamimu Pol. Suatu hari suamimu itu butuh dimasakkan masakan yang agak susah. Tapi mintanya dengan kalimat seperti ini. Sayang, demi cintamu padaku, tolong masakno aku. Iso nolak. Itu kalau orang cinta betulan, waduh gak bisa nolak saya. Oh, dia bawa-bawa cinta saya, kalau saya tolak kan berarti palsu cintaku. Berarti cintaku palsu. Atas nama cinta dia minta, ya ora iso nolak. Nah, ini kita minta sama Allah, ya Allah tolong ya Rob. Saya minta ini membawa nama rahmatmu ya Allah. Sementara Allah udah pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah segala sesuatu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Arhamar Rahimin. Yang paling sayang dari semua yang punya jiwa kasih sayang. Dan sekarang kita minta sama Allah, ya Allah, dengan sayangmu tolong saya. Jadi kalau dihitung-hitung sebetulnya saya nggak pantas ditolong. Kalau dilihat-lihat saya sebetulnya nggak pantas ditolong. Dosa saya banyak, maksiat saya banyak. Kerja saya juga kurang sungguh-sungguh. Sebetulnya saya nggak pantas ditolong. Tapi ya Rob, jangan lihat ini dengan kacamata saya yang nggak beres ini. Tapi gunakanlah kasih sayangmu untuk lihat saya. Ya sakno. Kesian. Kita kalau udah pakai bahasa kesian, mau marah jadi enggak? Enggak jadi. Ada karyawan misalnya, kok buat kesalahan fatal nyebelin. Menurut kesalahannya harusnya dihukum. Tapi muncul sayang kita.
Eling dia punya anak, ingat dia punya istri, ingat dia punya orang tua, yang semuanya bergantung pada karyawan yang satu ini. Maka yang muncul dari kita apa? Ya sebetulnya ya layak dipecat, tapi kesian. Tapi kesian. Nah ini minta dikasihani sama Allah. Ojo gaya, aku tak butuh kasihanmu. Ngawur gue. Naudzubillah min dzalik. Ini kalimat yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam itu. Hati-hati akhir zaman ini mengucapkan kalimat-kalimat gitu ya. Hati-hati. Kita ini butuh ngemis sama Allah Ta'ala. Ya Rob, kasihani aku. Dosaku nyatake. Saya ini lemah, tolong kasihani saya. Nah, dengan minta dikasihani sama Allah, terus kita minta. Urusan saya semua bereskan ya Allah. Nah, kalau doa ini kita baca pagi sore, seharusnya beres atau enggak beres? Beres, pede beres. Gak mungkin gak beres. Kenapa? Manggilnya tenanan kok. Ya Hayyu ya Qayyum. Saya tuh kalau ngambil percontohan begini. Sama manusia ya, manusia. Manusia itu kalau punya HP, itu kan ada nomornya. HP yang ada nomornya tuh ya, mbok kei kartu ono nomere. Nomornya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus saya ketik di handphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 call. Tek. Di handphone satunya berdering enggak kalau nyala tuh handphonenya? Berdering, ringtone-nya macam-macam. Berdering gitu. Nah, kalau yang punya handphone lihat telepon ini dari Habib Novel. Dia tahu nomor saya. Diangkat atau enggak diangkat? Tergantung. Kalau orangnya sebel sama saya ya sopo kuwi Novel ra kenal. Kan begitu. Tapi kalau orangnya sayang sama saya, senang sama saya, mencolot, diangkat sama dia. Assalamualaikum Habib. Ada perlu apa? Dengan senang tuh menerimanya. Nah kita dari awal udah minta sama Allah dengan rahmatmu. Jadi yang kita kirim ini, yang kita kirim adalah tembusan minta rahmat. Begitu minta rahmat, kita bilang sama Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Kita panggil Allahnya. Kira-kira diterima enggak? Yo langsung. Nyambung dan langsung diterima. Minta apa kamu? Karena Allah udah bilang, wasi'at rahmati kulla syai', sabaqat rahmati ghadabi. Saya kalau mau marah, ingat rahmat saya, enggak jadi. Sayang saya itu selalu mengalahkan marah saya. Sebetulnya kalau dilihat-lihat, kita ini pantas dimarahin sama Allah Ta'ala. Tapi begitu kita minta sama Allah berlindung, tawasul dengan rahmatnya Allah meredam amarahnya Allah. Allah enggak marah sama kita. Oh dia pakai rahmat saya kok. Dia pakai rahmat saya untuk menghadapi amarah saya. Selesai, aku enggak marah sama kamu. Minta apa sekarang? Lah yang ngajari begini, ini apa ya? Rahasia sebetulnya tingkat tinggi. Ini doa ini diajarkan Nabi kepada umatnya, kepada kita semua. Tapi secara khusus diajarkan kepada putrinya. Lah putrinya ngajari yang lain. Itu loh lomonya keluarga Nabi Muhammad SAW. Duwe ilmu gak dipek dewi. Nah, coba kalau dipek dewi. Maaf ya, ini jatah doa keluarga Nabi. Yang bukan keluarga Nabi dilarang berdoa dengan doa ini. Gak ada seperti itu. Diajari justru, alhamdulillah. Aku dapat dari ayahku. Ya, dapat dari ayahku. Dari pemimpin kalian semua. Baca ini pasti paling bagus. Karena saya dikasih ayah saya. Ini enggak sembarangan doa. Didum doa tersebut. Ini kalau kita baca pagi sore. Ya insya Allah hidup kita wenteng. Nah masalahnya kita ini jadi abot hidup dipikul dewi kok. Kadang saya tuh nyawang menungso ya bingung kok. Ngerti kaboten ya dipikul terus tuh. Hadir enggak orangnya? Hadir, ojo gaya awakmu. Kabotan kok dipikul terus. Kalau merasa lelah itu ya istirahat, minta tolong gitu loh. Allah, ya Allah. Saya kalau masih ketemu orang-orang tua tuh ya, kalau kita jalan di kampung-kampung dulu ya. Itu kalau ibu-ibu lihat anaknya udah tingkahnya luar biasa. Bengoknya gue, Gusti. Betul kan ya? Gusti itu. Bukan bengok isi, bocah enggak. Ini yang zaman sekarang, ini kita-kita ini. Ngamuk ra cetha. Kalau orang dulu enggak, Gusti,
artinya culno tulung ya Allah, ki bocah iki. Ya Allah. Bahkan kalau katanya teman-teman saya, itu kalau kerja capek, terus disuruh ngangkat barang besar nggak kuat, tapi harus ngangkat. Itu kalimat saktinya kami yang ada di Solo, Sragen, Klaten, Boyolali, insya Allah sama. Kalimatnya dulu begini, wolo-wolo kuwato. Wolo-wolo kuwato, ayo wolo-wolo kuwato. Ini wolo-wolo kuwato kan konon katanya bahasa Jawa gitu ya. Padahal itu bukan bahasa Jawa, Simbah dulu ngucapnya betul. Nah kita putu yang kadang dengernya kurang pas. La haula wala quwata illa billah. Krungune wolo-wolo kuwato. La haula wala quwata illa billah. Kalau kesel ya la haula wala quwata illa billah. Tapi karena ya itu loh, kalau ada game, tahu game yang kita kalau pramuka itu 10 orang suruh jejer terus suruh bisi satu dengan yang lain dari ujung ke ujung, itu nanti ketemunya beda. Ya sampaikan, makan bakso di pinggir kali 200. Makan bakso di pinggir kali 2. Makan bakso 200 kali. Sampai ujung makan 200 kali. Wow. Sudah lain itu, ya dengernya udah lain. Wajar. Cuman orang-orang tua dulu gitu, wolo-wolo kuwato. Maksudnya kesel aku, minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Culno. Nah ini kita disuruh setiap pagi sama sore itu belajar melepaskan beban. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Adalah wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sedetik pun engkau biarkan aku memikul beban itu sendiri ya Rabb. Enak ya. Mantep. Wis laporan. Terus beres.